Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beranilah orang sholat berjamaah, berani orang mengatakan aku Islam. Umar bin Khattab kalau dia berjalan, Umar bin Khattab bisa berjalan, maka setan akan jalan di tempatnya. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi atau sekitar 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Beliau berasal dari suku Adi, suku yang mulia dan memiliki martabat tinggi di kalangan bangsa Arab. Umar terkadang dipanggil dengan Abu Hafs. Ibunya bernama Hantimah binti Hashim bin Al-Mughfirah Al-Makhzumiyah. Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah 6 tahun setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW, kurang lebih saat usianya menginjak 27 tahun. Dia termasuk sahabat yang terkemuka dan paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberi Umar bin Khattab gelar dengan sebutan Al-Faruq yang berarti sang pembeda. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah berdasarkan penunjukan dari khalifah sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum wafat, Abu Bakar sempat bermusyawarah dengan para sahabat. Abu Bakar mengusulkan Umar sebagai pengganti beliau dan disetujui oleh semuanya. Setelah Abu Bakar wafat, Umar dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab wafat. Umar diserang oleh Abu Lu'lu'ah atau Fairuz, seorang mantan budak Persia pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Akhirnya Umar bin Khattab syahid pada tanggal 1 Muharram 23 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insyaAllah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburan tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya, na'udzubillah. Utsman bin Affan lahir tahun 576 Masehi atau sekitar 5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams yang kemudian menganut Islam yang baik dan teguh. Di masa jahiliyah, beliau dipanggil dengan Abu Amr, sedangkan setelah memeluk Islam, ia mendapat julukan Abu Abdillah. Rasulullah SAW sangat menyukai Utsman bin Affan. Oleh karena itu, beliau menikahkan kedua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dengan Utsman. Utsman bin Affan mendapat gelar Zunnurain karena mendapat kesempatan menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Utsman termasuk sahabat yang mengikuti semua perjuangan dakwah bersama Rasulullah SAW. Namun pada pertempuran Tabuk ia tidak ikut serta karena istrinya Ruqayyah sedang sakit. Utsman telah menginfakkan hartanya untuk menolong agama Allah dan jalan dakwah. Contohnya pada pertempuran Tabuk tahun 9 Hijriah, Utsman mengeluarkan infak yang sangat besar, yakni 10.000 dinar dan 1.000 unta. Tidak ada seorang pun yang pernah berinfak seperti infaknya Utsman. Ketika Umar sakit setelah ditusuk oleh orang Majusi, ia memanggil 3 calon pengganti, yaitu Utsman, Ali, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam pertempuran dengan mereka secara bergantian, Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat. Kemudian Umar segera membentuk dewan atau memilih pengganti kekhalifahannya. Dipilihlah 6 sahabat menjadi anggota dewan tersebut.
keenam sahabat tersebut telah dijamin oleh Allah SAW akan masuk surga. Umar meminta kepada keenam sahabat tersebut untuk memusyawarahkan pengganti khalifah setelahnya. Setelah melakukan musyawarah, anggota dewan sepakat untuk memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Ketika terpilih, Utsman bin Affan berusia 70 tahun. Masa pemerintahan Utsman termasuk yang paling lama dan dibandingkan khalifah lain, yaitu selama 12 tahun. 24 sampai termasuk yang paling lama dan dibandingkan khalifah lain, yaitu selama 12 tahun. 24 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Pada akhir masa kepemimpinan Utsman terjadi fitnah di Basrah, Kufah, dan Mesir. Hal yang menjadi dasar dan penyebab fitnah tersebut adalah keputusan Utsman dalam memilih beberapa kerabatnya untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin di beberapa daerah. Tokoh yang menyulut fitnah ini dan menyebarkannya di tengah kaum muslimin adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi Yamani. Fitnah ini semakin terbesar ketika ada beberapa orang yang berusaha berunjuk rasa di Madinah meminta agar Utsman bin Affan mengundurkan diri dari khalifahnya. Ketika Utsman menolak pemerintahan tersebut, para kaum memberontak tersebut mengadakan kudeta dan mengepung rumahnya. Setelah 22 hari dari hari mulainya kudeta yang sangat dahsyat, kaum pemberontak akhirnya menyerbu rumah khalifah hingga beliau syahid. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-8 di bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah pada usia 82 tahun. Abu Bakar As-Siddiq lahir tahun 573 Masehi. Beliau lahir di Makkah dari keturunan Bani Tamim, suku bangsa Quraisy. Nama asli beliau Abdul Ka'bah bin Abi Quhafah. Setelah masuk Islam, beliau berganti nama menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Oleh Rasulullah SAW, beliau dipanggil dengan nama Abu Bakar. Julukan tersebut diberikan karena beliau segera masuk Islam setelah didakwahi. Adapun gelar As-Siddiq diperoleh setelah beliau langsung membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di tengah kaumnya yang mendustakan. Semasa kecil, Abu Bakar dikenali sebagai anak yang baik, sabar, jujur, dan lemah lembut. Sifat-sifat ini yang membuatnya disukai banyak orang. Ia bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW sejak keduanya masih remaja. Ketika menginjak dewasa, ia mencari nafkah dengan berdagang. Ia terjun dan terpercaya dalam usaha dagangnya. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar memusatkan seluruh perhatian untuk perkembangan Islam. Abu Bakar mencurahkan waktu untuk memperjuangkan Islam. Ia tidak segan mendermakan harta untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga turut menyebarkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya. Ia disegani di mata sahabat sehingga mereka masuk Islam. Perjuangan Abu Bakar dalam menegakkan Islam sangat besar. Antara lain, beliau menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Abu Bakar juga menemani Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Sepeninggal Rasulullah SAW, ia dibaikkan sebagai khalifah di depan kaum Muhajirin dan Ansor atas persetujuan kedua belah pihak. Masa kekhalifahan Abu Bakar berjalan selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat, terlihat
keberhasilan setiap kebijakannya, antara lain meneruskan pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, memberi Ey Muhammed! Halkımızdan bize dengimiz olanları çıkar. Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah tanggal 13 Rajab 1410 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menerima Islam. Nabi Nabi sekitar tahun 229 Masehi. Dia berasal dari Bani Hashim. Ayah Ali bernama Abi Thalib, saudara kandung Utsman bin Abdul Muthalib dari Rasulullah SAW. Walid bin Abdullah bin Asad bin Hashim. Siti Ali bin Abi Thalib merupakan saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dia disebut dengan Abdullah karena banyak keluarga yang masih nafkahi, padahal Abu Thalib hanya memiliki sedikit harta. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Az-Zahra Rasulullah SAW dan dikaruniai dua orang putra bernama Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib pemuda pertama yang memeluk Islam usia 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada 7 tahun Ali sudah memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib pemuda yang cerdas hingga Rasulullah SAW pernah memuji kecerdasannya. Kecerdasan, keberanian, kebijaksanaan, dan sifat amanah yang dimiliki Ali bin Abi Thalib membuat Rasulullah SAW sangat menyayanginya. Pada peperangan pun Ali senantiasa ikut serta bersama Nabi Muhammad SAW. Semua gerbang peperangan yang dipimpin Nabi Muhammad SAW ia ikuti kecuali Tabuk, karena pada perang itu Nabi Muhammad SAW memberikan tugas kepada Ali agar ia memimpin Madinah selama beliau berangkat berperang. Ali sangat berkuat untuk menjadi khalifah karena banyak didukung oleh para sahabat senior. Mereka menawarkan kursi kepemimpinan kepada Ali, namun Ali menolaknya. Ali tidak menginginkan kursi pemerintahan, akan tetapi di sisi lain para pemuka Muhajirin dan Ansor mendesak Ali untuk menerima tawaran tersebut untuk menghindari terjadi fitnah yang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam menjadi lebih besar. Akhir bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Juni tahun 656 Masehi, Ali dibaiat oleh kaum muslimin. Dengan demikian Ali dianggap sah menjadi khalifah dan memimpin umat Islam kurang lebih selama 5 tahun. Meski dianggap sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa, masa kepemimpinan Ali tetap berhasil mencapai beberapa kemajuan, di antaranya dapat mengganti para pejabat yang kurang cakap di masa khalifah sebelumnya serta mengembangkan ilmu nahwu. Ali bin Abi Thalib wafat diserang oleh salah seorang golongan Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Peristiwa tersebut terjadi pada malam Jumat waktu sahur sebelum sholat subuh tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dalam usia 65 tahun Ali dimakamkan di dekat Darul Imarah Mufa'ah.